Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bapak Ibu, kalau ada masyarakat bangun masjid, susah nggak? Enggak. Asal yang ngelolanya amanah, terbangun itu masjid. Ya kan? Terbangun itu masjid. Ini Ustaz Wahyudi mau buat karpet ini, coba lihat, ada habis duit beliau enggak kan? Asal beliau amanah, datang itu sumbangan. Nah, gelar karpet. Ruangan masjid kita ber-AC sekarang wakaf. Begitu juga saat orang yang main-main Mbak, jual air dengan harga tinggi. Waduh, Rasulullah geram itu. Ayo siapa di antara kalian yang mau berwakaf? Utsman bin Affan beli itu sumur-sumur. Nah, awalnya cuma dijual separuh saja sama yang beli. Saya jual tapi nggak semua sumur, separuh. Nah, tarik hijab. Separuh sumurnya dijual, Pak. Separuh lagi nggak dijual. Tidak apa-apa, kata Nabi, beli Utsman. Setelah dibeli, Utsman mewakafkan sumur itu di jalan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada sumur setengahnya gratis, setengah lagi bayar, Bapak Ibu mau tetap beli air? Kan enggak, tinggal nimba yang gratisan itu kan. Lama kelamaan Bapak Ibu, ini sumur yang bayar itu bangkrut sendiri, nggak ada yang mau beli lagi. Akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah. Sebelah lagi dibeli lagi sama Utsman bin Affan. Ya, sumurnya sekarang Bapak Ibu ada di utara Masjid Nabawi. Kalau Bapak Ibu umrah, haji, pergi ke Masjid Nabawi sebelah utara. Kalau kiblat Madinah itu kan kiblatnya ke selatan, Pak. Karena kota Mekah selatannya Madinah. Kalau kita di Indonesia kiblatnya kan ke barat. Ini kan barat kita ini. Kalau orang Madinah kiblatnya ke selatan, jadi berhadap membelakangi kiblat ke arah utara itu. Bapak Ibu pergi, nanti ada bangunan di situ Saqifah Bani Sa'adah, tempat berkumpulnya para sahabat dulu. Kalau ingin mengambil satu kebijakan strategis, mereka kumpul di aula itu, masih dijaga itu tempat. Nah, di situ ada sumur, itulah sumur wakaf pertama sekali yang diwakafkan kepada kita oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Nabi tidak mau air itu dikuasai oleh sekelompok orang, nggak bisa itu. Air itu harus bisa dijangkau oleh semua masyarakat karena kebutuhan hidup orang banyak. Yang terakhir finnar, api. Dulu api, Pak, karena api itu barang langka dulu itu. Bapak Ibu dengar cerita Nabiullah Musa, bagaimana repotnya Musa cari api, ya kan? Wa idh qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Saat Musa kembali dari Madian menuju ke Mesir, dia minta keluarganya tunggu di sini. Ini anastu nara, saya mau cari api. Api dicari, Pak. Kalau sekarang api kita kantongi dalam kantong. Coba ahlu hisab itu punya api semua di kantongnya. Moga-moga nggak masuk api neraka aja lah. Nggak apa-apa kantongi api di dunia, yang penting taat, nggak masuk ke dalam api neraka. Zaman kita canggih, Pak, api dikantongi, matches, apa itu, korek api. Di zaman dulu hidupin api itu repotnya, selama dipukul-pukul batu, gesek-gesek seperti ini. Kayak dulu saya pelajaran pramuka kan ada itu, menghidupkan api dengan cara tradisional itu. Barang mewah dulu itu Bapak Ibu api. Sekarang barang murah api itu ya. Dulu barang mewah. Nah, api di sini apa sih di zaman kita sekarang? Listrik, Bapak. Energi. Itu tidak boleh dikuasai oleh sektor privat, tidak boleh itu. Coba bayangkan kalau listrik ini punya perusahaan swasta, tapi kadang-kadang perlu juga, Pak, PLN kita. Saya sering mikir gini, haji 2022, saya haji terakhir 2022, bahkan sebelumnya haji yang paling padat saya itu 2008, waktu saya haji 2008, Pak. Haji 2022 kan setengah, itu cuma 2 jutaan orang, karena haji pertama setelah Covid, tidak ramai orangnya. Lebih ramai umrah daripada haji tahun 2022 itu. Tahun 2008, Pak,
jumlah jamaah haji itu 56 juta. Kita motong terowongan Mina itu panjangnya 1,7 km, Pak. Di atasnya itu ada AC itu, bunyi jatuh sendal kita itu disedot sama AC itu, saking kuatnya power AC-nya itu. Jatuh peci kita itu melayang ke atas, Pak. Begitu kuatnya AC di terowongan Mina itu. Bapak Ibu ingat tragedi Mina tahun berapa itu, 90-an? Kan mati AC-nya itu, mati listrik. Orang yang ada di terowongan itu berdesak-desak kan Bapak Ibu, mati semua, kekurangan oksigen. Coba saya merenung, ini seandainya yang ngurus listrik di Arab Saudi PLN kita tiap tahun mungkin 1 juta orang jamaah haji mati, Pak. Masih mati itu kan, sebentar-bentar mati listrik, sebentar mati listrik. Tapi PLN di Arab Saudi itu tidak pernah mati listrik, tidak pernah dia mati listrik. Mati kalau ada butek, hidup lagi di hotel langsung nih. Jadi jalan-jalanan juga seperti itu. Hebatnya orang Arab Saudi bisa mengatur jamaah haji jutaan, Bapak Ibu. Jamaah umroh tiap tahun juga jutaan, bisa diatur dengan tertib. Banda Aceh, Bapak Ibu, PKA kemarin. PKA kan itu skalanya lokal, bukan nasional tuh. Pekan Kebudayaan Aceh dibuat di Laprit itu. Saya pernah sekali waktu pengajian di Masjid Oman, Bapak Ibu, mobil saya parkir di depan pesantren Darul Ulum di Jabodetabek. Parkir di situ karena nggak bisa masuk. Datang security Masjid Oman, saya telepon, tolong jemput saya di sini naik Honda. Nah, baru dia jemput saya naik motor pergi ke Masjid Oman karena mobil nggak bisa masuk. Lumpuh Banda Aceh dengan PKA itu saja. Itu Pak, jumlah orangnya ratusan ribu, belum jutaan. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau ada jutaan orang Indonesia datang ke Aceh, lumpuh itu. Nasi nggak cukup, restoran kita, penginapan apalagi Pak, penginapan hotel kita terbatas, macet di mana-mana itu kan. Tapi Arab Saudi bisa mengelola ini dengan baik. Nah, maka oleh sebab itu Nabi bilang energi ini tidak boleh diurusi oleh segelintir orang, harus diurusi sama negara. Kebutuhan pangan, kebutuhan makanan pokok, kedua air, dan ketiga energi itu tidak boleh diurus sama individu segelintir orang, harus diurus sama negara. Maka oleh sebab itulah di sini kita jadi paham kenapa ada bab dalam tasawuf, dalam kitab Syajaratul Ma'arif, al-ihsanu bil kharasi. Saat kita cocok tanam, kita itu tidak boleh ketat kali Pak, tidak boleh kaku. Oh, kau curi barang saya, kau curi kebun, hasil kebun, main hukum, tidak boleh Pak. Karena boleh jadi dia mencuri karena lapar. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana hadis yang dikutip kepada kita oleh Imam Izzuddin bin Abi Salam. Qala sallallahu alaihi wasallam, min muslimin yaghrisu gharsan wa yazra'u zar'an illa kana ma akala minhu sadaqah wa ma saraka minhu sadaqah wa ma akala sabu'u fa huwa lahu sadaqah. Tidaklah ada di antara kaum muslimin yang bercocok tanam atau menanam padi di sawah, illa kana ma akala minhu sadaqah, apapun yang dimakan dari hasil pertanian dan perkebunan itu menjadi sedekah bagi dia. Maka orang Aceh dulu Bapak Ibu, cara mewujudkan sedekah ini bagaimana? Ada namanya kenduri belang. Nah, kalau sudah mau panen Bapak Ibu, itu buat kenduri. Kenduri belang itu kan, kalau kenduri itu Pak, siapapun boleh makan, ya kan gitu. Kenduri sawah, kenduri panen atau hasil bumi, itu siapapun boleh makan. Kenduri itu terutama kenduri masyarakat, tidak perlu undangan, kecuali kenduri pribadi-pribadi. Acara walimah Bapak Ibu tidak boleh datang kalau nggak diundang. Nggak ada undangan, tidak boleh datang itu ya. Tapi kalau kejadian orang mati, orang meninggal dunia, tidak butuh undangan Bapak Ibu. Kalau ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itulah undangannya itu. Datang, penuhi fardu kifayah yang terutama dua. Kalau dua yang awal itu tidak semua orang boleh terlibat.
memandikan jenazah, mengkafani jenazah, tidak boleh semua orang terlibat, minimal maksimal 7 orang Bapak Ibu. Dalam syariat yang boleh ikut serta memandikan jenazah itu tidak boleh lebih 7 orang. Saat mengkafaninya juga tidak boleh lebih 7 orang. Kenapa tidak boleh lebih 7 orang? Mayit kan ada aib, ya kan? Nggak boleh lah tersiar aibnya mayit ke banyak orang. 7 orang itu pun nggak boleh sembarangan. Harus orang-orang terdekat daripada mayit yang diketahui bisa menjaga rahasia mayit. Kalau si mayit punya musuh masuk ke situ, di foto itu kan nggak etis. Tapi 2 yang terakhir semua siapapun boleh terlibat. Apa itu? Menyolatkan jenazah dan ikut ke pemakaman jenazah. Itu makin ramai makin baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka orang Aceh biasanya dulu buat kenduri belang. Siapapun boleh datang di situ. Dan di dalam agama kita, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Bukhari, salah satu amalan Islam yang terbaik itu apa? Senang mentraktir orang lain makan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayul islamin afdal? Ya Nabi, Islam apa yang paling afdal? Abu Hurairah berharap jawaban Nabi, Islam yang paling afdal itu seperti dirinya dia, banyak hafal hadis, banyak hafal Quran, tahajud tiap malam. Tapi sayangnya jawaban Nabi bukan itu. Apa kata Nabi pada saat ditanya Islam yang afdal itu? Kata Nabi, it'amu ta'am, kau senang traktir orang lain makan. Cara orang Aceh traktir itu Pak, buat kenduri, bagi-bagi makanan. Nah, itu sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min muslimin yaghrisu gharsan wa yazra'u zar'an illa kana ma'akana minhu sadaqah. Tidak ada satu orang muslim pun yang bercocok tanam dengan perkebunan atau bercocok tanam dengan pertanian illa kana ma'akana minhu, kemudian dia ajak dirinya, keluarganya, teman-temannya, orang lain untuk makan dari hasil kebunnya, dari hasil sawahnya, illa kana lahu minhu sadaqah, itu menjadi sedekah bagi dia. Ini hadis ini Bapak Ibu hafal baik-baik. Kalau ada teman Bapak Ibu yang punya kebun durian, tembak dia dengan hadis ini. Enggak ajak saya nih, nggak mau bersedekah nih. Ini kan bapak-bapak ini banyak kebun duriannya ini, punya semua. Saking lagi ya, jangan lupa aja kita sedekah itu Pak. Jangankan aja orang lain makan, wa ma saraka minhu sadaqah, yang dicuri pun oleh orang dari hasil kebun kita itu dihitung pahala sedekah sama Allah. Nah, maka dulu Pak ada salafus soleh Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Beliau sengaja ada satu kebun yang beliau cocok tanam. Jadi Zubair bin Awam ini sahabat Nabi kaya raya. Bapak Ibu yang belum kaya raya nggak bisa ngamalin amalan ini, harus kaya raya dulu syaratnya. Jadi Zubair bin Awam itu kaya rayanya karena satu kuncinya, integritas, jujur. Setelah wafatnya Rasulullah, banyakkan sahabat-sahabat kaya raya itu, orang Arab kaya raya karena dagang Pak. Dagang itu kan harus kemana-mana. Dagang bukan dagang lokal itu ya, dagang ekspor impor ke Syam, mereka ke Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggal dunianya di Cina Pak. Ekspor impor itu, mereka itu sudah menjadi eksportir di zaman itu. Jadi kalau mereka pergi keluar untuk misi dagang, harta mereka itu kan harus dititipkan kepada orang yang mereka percaya. Sedangkan di zaman itu tidak ada yang namanya institusi perbankan, nggak ada Pak. Jadi nitipnya ke siapa? Ke orang-orang yang sangat mereka bisa percaya. Setelah Nabi wafat, yang sangat dipercayai oleh kalangan sahabat Nabi, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dititip. Ada yang titip 1 karung dinar semua, emas semua. Ada yang titip ternaknya. Orang dulu Pak investasinya kalau nggak di dinar, di ternak atau di kebun,
atau diperbudakan, titik budak, dia punya 100 budak, investasinya di budak, budak itu bisa dipekerjakan, tidak usah diupah, ya kan? Oh, dia mau pergi ke Cina dagang, bawa 20 orang budak, 80 budak, lagi dititip. Titipan itu dalam Islam namanya wadi'ah. Wadi'ah itu Bapak Ibu tidak boleh buat apa-apa, wadi'ah itu. Tapi yang dititipkan wajib bertanggung jawab. Misalnya Ustaz Wahyu nih titip mobil ke saya, mobil beliau nggak boleh saya pakai, tapi kalau mobil beliau lecet saya wajib ganti. Berat nggak itu? Berat. Beliau punya duit 100 juta, titip, Ustaz ini ada duit, tolong dijaga ya, saya mau pulang kampung sebentar. Itu duit 100 juta tidak boleh saya papakan Bapak Ibu. Hilang 100.000 saja, saya wajib ganti. Itu wadi'ah. Awalnya beliau masih mau menerima, lama-kelamaan banyak titipannya, harus buat budak. Akhirnya beliau mikir, ini kalau cuma terima titipan, hartanya tidak bisa diolah, yang beratnya di saya. Mereka terima manfaat, hartanya terjaga dengan baik, tapi sayanya berat di ongkos, harus bertanggung jawab kalau terjadi dengan harta barang titipan ini. Akhirnya akadnya diubah sama Zubair bin Awam, hartanya dipulangkan kembali kepada yang pemiliknya. Kemudian beliau buat, boleh kalian mulai hari ini titip barang saya, tapi akadnya kita ubah, jangan wadi'ah, tapi akadnya utang piutang. Kalau Ustaz Wahyu mengutangkan uang 100 juta ke saya, uangnya boleh saya pakai nggak? Boleh, cuma wajib diganti pada saat jatuh tempo. Akhirnya Bapak Ibu tetap orang ramai mau mengutangkan uang kepada Zubair bin Awam. Kenapa? Orangnya jujur, integritasnya bagus. Titip. Ada yang titip 1000 dinar, ada yang titip budak, ada yang utangkan budak, ada yang utangkan dinar, ada yang utangkan dirham, ada yang utangkan onta, kuda. Nah itu dipakai semua sama beliau, dicatat. Ya, temponya berapa ini? 10 tahun, ada yang 5 tahun. Beliau buat usaha. Itulah yang menyebabkan belakangan Zubair bin Awam menjadi sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Ada pepatah ya, sama orang Aceh dulu, Pak. Pula pade itimoh naleng, pula naleng itimoh pade. Orang belajar dan paham dan mengamalkan agama itu seperti nanam padi, pasti tumbuh yang namanya rumput. Padi itu akhirat, rumput itu dunia. Tapi kalau kita belajar dunia saja, nanam rumput, padi selama-lamanya nggak akan tumbuh. Orang yang mengamalkan ilmu agama, Pak, integritasnya bagus, bisa dipercaya, tidak pernah bohong, pasti dunia ikut sama dia, pasti itu Pak, ikut itu dunia sama dia. Buktinya siapa? Zubair bin Awam. Karena modalnya satu, integritas. Uang datang sendiri. Sekarang coba tanya sama pengusaha-pengusaha muda, yang paling sulit itu apa? Akses permodalan kan. Minjam uang di bank nggak dipercaya, lihat ada track record hitam di OJK, nggak cair. Ajukan kredit 1 miliar pun nggak cair itu. Tapi kalau orang jujur Pak, nggak minta, duitnya datang sendiri. Itu beliau buat kebun di mana-mana, sampai di Mesir ada propertinya beliau, sampai di Baghdad ada kebunnya beliau. Padahal beliau domisilinya di Madinah karena jujur. Nah, di saat itulah beliau buat satu ladang gandum di Baghdad, luas sekali, untuk hasilnya dibagi-bagi kepada orang, dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Itu amalan beliau. Jadi dengan bagusnya ekonomi seseorang, dia bisa membantu banyak orang lain. Itu penting. Kenapa? Para sahabat Nabi dulu banyak yang kaya-kaya, tapi tentu kekayaannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kemaslahatan orang banyak, seperti itu ya. Wa ma saraka minhu sadaqah, bahkan hasil kebun kita dicuri sama orang lain pun jadi sedekah. Nah itu Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia.
Ada satu ulama tabi'in namanya Imam Hatim Al-Asam. Beliau punya kebun. Kebunnya 1 hari 1 malam dimalingi, Bapak Ibu. Diambil hasilnya sama orang. Itu bukan pencurinya yang malu, tapi beliau yang punya kebunnya sembunyi. Malu beliau seandainya pencurinya itu ketangkap basah sama beliau sedang mencuri. Kalau kita kan kita kebun terus Bapak Ibu kan habis kita hantam kita. Satu hari dilapori sama santri-santrinya beliau, wahai Imam Hatim, itu kebunmu itu sering dimalingi sama si fulan, tiap malam dia malingi kebun kamu. Imam Hatim mendengar itu, Bapak Ibu, udah jangan ngomong-ngomong itu, diam aja. Saya pun udah niat sedekah. Kenapa? Karena kata Nabi, wa masaraka minhu sadaqah. Hasil kebun kita dicuri sama orang pun itu jadi sedekah. Tanpa kita niat pun diambil jadi sedekah. Apalagi kalau sudah diniatkan. Maka Bapak Ibu di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia, kalau Bapak Ibu lihat ada orang malingin kebun orang lain, ternyata maling ini sudah dimaafkan sama yang punya kebun. Yang berdosa siapa? Orang yang suudzon kepada maling, iya kan? Bapak Ibu lihat misalnya kebun saya sedang dimalingi sama orang. Saya punya kebun terong misalnya, atau punya kebun tomatnya sedang dimalingi sama orang. Tiba-tiba Ustaz Wahyu lihat, itu kurang ajar maling itu, ngambil punya Ustaz Mizan. Padahal saya sudah niat sedekah itu. Yang dosa di situ siapa? Ustaz Wahyu. Malingnya dosa enggak, karena dia makan hasil sedekah. Kan enggak dosa Pak ngambil sedekah, enggak masalah. Saya sudah niatkan sedekah, tapi itu enggak saya Pak. Kalau saya kebun. Itu Nabi itu. Saya enggak bisa seperti itu, belum sampai levelnya seperti itu ya. Tapi orang-orang soleh terdahulu seperti itu Bapak Ibu. Maka kita tidak boleh terlalu kaku dalam bercocok tanam itu. Kalau ada orang perlu butuh kita bagi, yaitu maksud dari sabda Rasulullah SAW, al-ihsanu bil gharsi. Kita ini harus baik, penuh toleran, terutama yang profesinya bercocok tanam ataupun berkebun. Kadang-kadang ada orang yang membutuhkan hasil kebun kita itu. Wa ma akala sabu'u fahuwa lahu sadaqah, dan apapun yang dimakan oleh hewan buas dari hasil kebun kita itu juga bahagian daripada sedekah. Warawa, begitu juga di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yahrisul muslimu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim membajak sawahnya, bercocok tanam di kebunnya, fayakulu minhu insanun, tapi kemudian hasilnya ada dimalingi sama manusia, wala dabah, atau diambil dimakan sama hewan ternak, wala tayrun, atau dimakan sama burung-burung yang datang ke persawahannya itu, illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Itu menjadi sedekah semuanya bagi orang tersebut sampai nanti di hari kiamat kelak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fathun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.